Audio Jungle. Satu persatu oleh Allah, ulama, pejabat, orang tua, semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah bertanya kepada para ulama. Pertama, Allah bertanya kepada para kiai, para ustadz, para habaib, dikumpulkan satu persatu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai para ustadz, wahai para kiai, wahai para habaib, sudahkah kalian menghidupkan Islam? Sudahkah kalian menghidupkan dakwah? Sudahkah kalian menghidupkan agama? Sudahkah kalian ikhlas? Sudahkah kalian insaf? Sudahkah kalian jadikan aku sebagai tujuan kalian? Atau sebaliknya, kalian bukan menghidupkan Islam, tapi kalian cari hidup dalam Islam. Kalian bukan menghidupkan dakwah, kalian cari hidup dalam dakwah. Kalian bukan menghidupkan agama, kalian cari hidup dalam agama. Dakwah, agama, Islam kalian jadikan sebagai untuk memuaskan isi perut kalian, untuk memuaskan hawa nafsu syaitan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ditunjuk, oh kata Allah, ini nih ustadznya Ahok nih, ini nih kiai yang dulu dukung Ahok nih, ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini kiai-kiai yang berdiri depan pintu sudah, berdiri depan pintu penguasa dengan harapan sebagian daripada harta mereka, sehingga yang halal mereka bilang haram, yang haram engkau bilang halal, yang hak engkau bilang batil, yang batil engkau bilang hak, kata Allah. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini nih kiai ngaku NU tapi bela Ahok nih, kata Allah. NU yang lurus nggak bakal pilih Ahok, saudara-saudara. NU yang lurus tidak bakal bela Ahok. Kalau ada ustadz atau kiai ngaku NU bela Ahok, itu bukan Nahdlatul Ulama, nasi uduk itu, saudara-saudara. Ustadz kiai NU yang lurus, yang bener-bener NU, nggak bakal bela Ahok. Si Nusron Wahid, si monyong satu itu goblok itu, bawa Quran, bawa dalil, pakai wallahu alimun bimuradi, wallahu alimun bimuradi, goblok. Kamu nggak ngerti ayat muhkam, kamu nggak ngerti ayat mutasyabihat. Ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabihat. Kalau ayat-ayat mutasyabihat, wallahu alimun bimuradi, kaf ha ya ain sad, wallahu alimun bimuradi, maksudnya dikembalikan kepada Allah. Kalau ayat-ayat mutasyabihat, para mufassir memakai metode tafwid, tafwid ba'da ta'wil ijmali, yaitu mereka memakai metode tafwid, mereka mengeluarkan maksud zahiriyah daripada ayat tersebut. Allah duduk di arsy, mereka keluarkan, mereka buang makna zahir dan mengembalikan makna yang dimaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Maidah 51, bukan ayat mutasyabihat, ini ayat muhkam, goblok. Katanya santri, katanya ustad, tapi kok goblok? Kebanyakan makan uang Cina, kebanyakan makan uang pejabat, kebanyakan makan duit haram, otaknya jadi goblok. Saya nggak heran kalau ada orang Cina, orang Kristen bela Ahok, saya nggak heran. Kalau kata santri huwa humahum, nggak heran. Yang saya heran kalau ada orang Islam bela Ahok, itu yang saya heran. Kalau ada orang Islam mati-matian bela Ahok, berarti itu orang lebih bangsat dari Ahok, saudara-saudara. Apalagi ada ustadz, ada kiai pakai sorban bela Ahok, jual dalil. Kalau ada ustadz kiai bela Ahok, itu ustadz, itu kiai lebih bajingan dari Ahok, saudara-saudara. Kenapa? Ahok ini musuh nyata. Nah, ini kera-kera bersorban ini yang ngebela Ahok, ini musuh-musuh dalam selimut ini, saudara-saudara. Kamu tahu, andaikan saudara-saudara, ini ustadz-ustadz yang bela Ahok nih, andaikan nih Ahok dan sekutunya menang nih, yang bakal diusir, yang bakal diusir, dibunuh duluan ini ustadz-ustadz yang didukung dia. Kenapa? Bangsa kamu sendiri aja kamu khianati, apalagi kita, kata Ahok. Rakyat kamu sendiri aja kamu khianati, apalagi kita, kata Ahok.
Makanya tobat kalian. Ustadz gara-gara bersorban dukung Ahok, tobat kamu, tobat. Kenapa kamu takut gak makan? Kalau nggak dukung Ahok takut gak dapat makan. Iya. Pakai cium tangan lagi sama pejabat itu Ustadz. Cium tangan sama Mak Banteng. Tahu Mak Banteng? Tahu? Ibu tahu? Siapa? Gak usah takut, siapa? Megawati. Apain takut-takut? Gak usah takut-takut. Pejabat-pejabat pusat sekarang itu kebanyakan saking bela mati-matian si Ahok, sampai para ustadz, para kiai, para habaib dikriminalisasi. Habib Rizik mau dimasukkan penjara. Para ustadz, para kiai, para habaib mau dibungkam mulutnya masing-masing, diancam, difitnah, dicaci maki. Disangkanya kami para habaib takut kali. Hei pejabat, hei aparat, kami para habaib, kami bukan pecundang, kami bukan penakut, kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah. Di dalam tubuhnya kami mengalir darah keberanian, dalam tubuh kami mengalir darah-darah pejuang. Kami punya kakek-kakek udah biasa dibunuh, kakek-kakek kami biasa dicaci maki, kakek-kakek kami biasa dipenjara. Kami punya kakek Sayyidina Ali bin Abi Thalib difitnah, dicaci maki di mimbar-mimbar sampai beliau dibunuh. Beliau dibunuh. Kenapa beliau dibunuh? Beliau dibunuh karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pejabat-pejabat yang zalim. Saudara-saudara, kami punya datuk Sayyidina Hasan bin Ali. Beliau wafat diracun. Diracun. Kenapa beliau mati diracun? Beliau mati diracun, beliau dibunuh karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah-pemerintah yang zalim. Kami punya kakek Sayyidina Husain bin Ali, Husain bin Fatimah binti Rasulullah. Beliau wafat dibunuh, dipenggal kepalanya, saudara-saudara. Terpisah kepala dengan jasadnya. Kenapa beliau dibunuh? Beliau dibunuh karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah yang zalim. Darah-darah beliau mengalir di dalam tubuhnya kami para habaib. Maka kami akan tetap tegak berdiri menantang segala macam kezaliman. Kami tidak akan tunduk. Kami tidak akan tunduk kepada maksiat, tidak akan tunduk kepada mungkarat, tidak akan tunduk kepada dolalat, tidak akan tunduk kepada sayyiat, tidak akan tunduk kepada mukhalafat. Semakin kalian bungkam mulut kami, semakin kalian bungkam mulut kami akan semakin meneriakkan kebenaran, saudara-saudara. Jikalau kalian maju satu langkah untuk melawan para ulama kami, maju satu langkah untuk melawan para kiai kami, maju satu langkah untuk melawan para habaib kami, maka kami umat Islam, kami para santri maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Allahu Akbar. Jangan macam-macam kamu sama santri sama ulama. Indonesia, tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para ulama, dicuci dengan darah para santri, dicuci dengan darah para pahlawan. Kalian duduk petentang-petenteng ngambil manisnya doang, pakai sok-sokan lagi memusuhin para ulama. Jangan sombong sama pangkat kamu. Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Megawati, jangan sombong sama pangkat. Tito, jangan sombong sama pangkat dan jabatan kamu. Di atas kalian ada Allah. Jokowi di akhirat dipites kayak kutu sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pangkat sama jabatan, tahta dan kekuasaan. Jadilah kalian pejabat-pejabat yang baik. Tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para ulama, darah para syuhada. Kalau bukan para ulama, kalau bukan para santri, kalau bukan karena para pahlawan, tidak akan terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia, saudara-saudara.